Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai barang publik dan juga barang privat. Yang pertama ada barang publik. Barang publik dapat didefinisikan sebagai suatu barang di mana barang tersebut dibutuhkan serta dinikmati oleh semua masyarakat. Barang publik atau public goods merupakan barang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, serta juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan juga mendapatkan manfaat dari mereka. Untuk contoh barang publik sendiri, diantaranya adalah lampu lalu lintas, cahaya matahari, jalan raya, dan juga taman kota. Lampu lalu lintas tergolong sebagai barang publik karena kita bisa memanfaatkannya sebagai tanda jalan tanpa perlu mengeluarkan biaya atau usaha apapun. Selanjutnya, cahaya matahari. Siapa saja bisa menikmati keberadaan cahaya matahari secara gratis. Keberadaannya pun berlimpah dan juga tidak menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya hanya karena ada seseorang yang memanfaatkan cahaya matahari. Kemudian, jalan raya juga tergolong dalam barang publik karena banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya. Taman kota. Untuk menikmati taman kota, kita bisa menikmati semua sudut-sudut pada taman kota tanpa perlu membagi taman kota tersebut dengan pengunjung yang lain. Selanjutnya ada barang privat. Barang privat adalah barang apapun yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Barang privat disebut juga dengan barang ekonomi karena untuk memproduksinya kita perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh sumber daya sebagai input dan juga langkah. Terdapat beberapa contoh dari barang privat. Di antaranya adalah mobil, karena tidak semua orang bisa memiliki mobil. Hanya orang yang memiliki jumlah tertentu untuk memiliki suatu mobil. Kemudian ada baju, tas, dan juga sepatu. Sesuatu yang mana kita memerlukan effort atau usaha untuk mendapatkannya merupakan barang privat. Kemudian, lembaga bimbingan siswa juga tergolong dalam barang privat karena hanya ada beberapa orang yang memiliki sejumlah uang tertentu yang dapat menikmati lembaga bimbingan siswa. Berikut ini adalah contoh barang privat yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan antara barang publik dan juga barang privat. Berdasarkan jumlahnya, barang publik banyak bahkan melimpah jumlahnya. Barang privat langka atau keterbatasan dalam jumlah. Berdasarkan kepemilikannya, barang publik sulit untuk diidentifikasi milik umum karena semua orang dapat menggunakannya. Sedangkan barang privat teridentifikasi dengan baik atau hak milik pribadi. Contoh kasus barang publik dan juga barang privat. Barang publik. Warga Subang keluhkan lampu lalu lintas rusak. Inilah Subang, warga Kabupaten Subang yang mengeluhkan kondisi lampu lalu lintas yang sering rusak. Kemudian untuk contoh kasus dalam barang privat adalah menguatnya kurs dolar Amerika Serikat atau US dollar terhadap nilai tukar rupiah yang ikut mempengaruhi daya beli konsumen terhadap barang-barang elektronik seperti laptop yang terjadi di Padang.
Saudara, pergerakan rupiah dan bursa Indonesia mulai dibayangi dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berpotensi akan mendorong pengetatan moneter lebih cepat atau taper off. Nah, ekonom Bahanas Sekuritas Satria Sambiantoro sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Satria. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, ini kalau ngelihat pagi ini rupiah sebenarnya menguat ya dibandingkan kemarin 14.380 nih saya pantau di RTI. Tapi ini salah satunya adalah karena adanya tanda-tanda pemulihan di Amerika Serikat. Ini perlu diwaspadai nggak sih? Betul, memang rupiah itu sekarang sudah relatif melemah ya. Kalau diingat sebenarnya penguatan rupiah, penguatan pasar obligasi, pasar saham, dalam beberapa bulan terakhir sejak awal tahun itu dibayangi oleh ekspektasi lebih lemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, itu diekspektasikan lebih tinggi, jadi arus modal itu mengalirnya ke arah domestik. Sekian penjelasan materi mengenai barang publik dan juga barang privat yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thank you guys and see you on the next video. Bye.